Ya nanti yang lain aja dulu Oh, saya boleh. lihat dulu ya. Dan Nggih, belum Bu. buka ya. Nggih, Oke. nanti saya bantu ini. Kalau mohon maaf ini karena apa namanya force viewers di laptop saya baru ada kendala jadi tidak bisa dibuka untuk proses visualisasi Oh gitu. iya, iya. Iya. Oke. Nanti yang Betul sambil yang lain juga. biar sambil saya buka dulu. Nggih. Ya. Oke, Bapak Ibu, kita tunggu sebentar. Assalamualaikum Bu Misbah. Waalaikumsalam, baru Nggih. sampai. Oh, nggih Bu, siap. Iya Bu. Nah, ini Bapak Ibu nanti untuk sesi sesi keempat kemarin mohon maaf eh, tidak belum terupload nggih, belum terupload. Untuk sesi 4 tuh banyak visualisasi data malah hal teknisnya nggih. Sebentar. Oke, Bapak Ibu yang lain apakah ada kendala yang ditemui dalam proses penyusunannya atau analisis kemarin, analisis bibliometriknya? Mas Wildan, tanya Ya, Mas, itu bisa nggak sih kalau olahnya pertama dengan kedua bisa ganti hasilnya? bagaimana Bu maksudnya maaf? Itu olah pertama dengan olah kedua yang bibliometrik itu Hmm. bisa ganti gitu. Hasilnya, Olan, resultnya itu mm, pas dianalisis pertama pakai bibliometrik itu nggih. ininya apa? Konektifnya, jaring-jaringnya itu bisa hasilnya tuh yang kedua itu beda gitu. Bisa nggak sih kayak gitu? Berarti mungkin salah Oh. apa ya? Ya, ada perubahan. Jadi kayak misalkan Ibu ngambil data CSV-nya berbeda, itu hasil jaring-jaringnya akan beda lagi nantinya. Saat Ibu olah, terus misalkan apa namanya menggunakan thesaurus tadi, juga nanti akan berubah lagi. Gitu. Jadi nanti saat Ibu sudah fix dengan itu tidak ada kendala lagi, data tersebut hasil visualisasinya kita simpan semua. Pastikan tidak berubah. Tapi kalau dari data yang kita inputkan sama dengan sebelumnya, itu tidak akan berubah. Masih Oh, tetap akan terima sama. kasih. Ya, Oke, baik, terima kasih. sama-sama. Kita sembari menunggu. Oke, gitu. Mohon maaf Pak Wildan, ini tampilan Oke, post viewernya. boleh Ibu. Baik. Kita Ibu share screen. Eh, eh, sudah. Hmm. Inilah, oke. Ini ya, kelihatan ya Pak ya. Sebentar, masih proses. Nah, sudah Ibu. Iya. Sudah kita create Ini ya, seperti kemarin. kelihatan kemarin. Next ya. Terus pilih yang ini Bu, create map based bibliographic data. Oke, next. Kemudian yang di bawahnya nomor 2, next. Scopus. Ini yang titik 3 Bu, sebelahnya dulu. Data. Cari filenya.
pelatihan. Hmm. Oke. Ini. Nah, ini Bu, nanti Ibu untuk mencari negara, ini di Ke outer cooperatif, seat. terus Ya, pilih organization untuk kampus, afiliasinya, terus countries, misalkan Ibu ingin mencari negara. ini kalau negara ini ya. Oke, Oke. next. Next Bu. Hmm. Next. Sudah. Oke, next. Ini tadi. Negara. Ya, Yes. minimum. Nah, ini Ya, minimumnya kita bisa kurangi. Misal 3 ya. untuk negaranya. Next, next. Oke, finish. Yes, coba. Ini. Nah, ini Bu. Ini ada banyak Hmm. nih. United Kingdom, Pakistan, United States. Nah, itu nanti Ya. negara yang paling banyak yang mana Ibu bisa tentukan. Oh, jadi ngitung ini ya Pak ya. G, ini nanti di data Ibu lihat eh, secara item nih di sini, bisa itemnya nih. Hmm. Ibu masuk ke sini, item Item. di pojok kanan atas. Iya, ini. Ya, itu kan Kemudian ada 8 item tuh cluster ini. Analisis coba Bu, buka di situ. ini Pak ya. Ya, Terus nah itu nanti data untuk mencari datanya, untuk meminimalisir datanya. Itu. Nanti Ibu bisa telusuri dari sini. maksudnya setelah Kita ini lihat. tadi apa Nah, gunanya Pak? ini Item. lihat untuk lihat klasternya nanti ini item ini. Ini klaster pertama yang terhubung, terus klaster kedua 6 itu 6 item itu ada 6 negara. Nanti Bapak Ibu bisa cek. Ini ya Pak ya. Ya. Nah, nanti untuk lihat jumlahnya Ibu ke tahap sebelumnya yang tadi sebelum ini sebelum di finish kan ada jumlah Ya. dokumennya. Nah, nanti Iya. Ibu bisa cek di situ, di data dari situ. Satu paling udah 151 leng. Oke. Nah, ini nanti kita lanjutkan lagi bersama Bu Misbah. Oke. Baik, baik Iya, Bang. Bu. Ya Pak, makasih. Selamat malam Bu Misbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mari Ibu kita bisa mulai untuk materi sesi berikutnya. Di sesi 6 ini kita akan bahas tentang bagaimana menyusun metodologinya, nggih. Jadi nanti kita tetapkan metodologi dari analisis bibliometriknya, gitu. Oke, mungkin untuk mempersingkat waktu kita bisa langsung saja mulai, Ibu. Waktu dan kesempatan saya persilahkan kepada Bu Misbah. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Wildan atas waktu dan kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam Bapak Ibu. Ya, di sini ada Pak Lubis, Bu Fafi, Pak Enrizal, Bu Tetra, Bu Mary, Bu Eti, Bu Retno, Bu Hartini, Bu Nazaina, Bu Umu, Bu Endang, Bu Lestari, Bu Tuti, Bu Maria, Pak Reynando, sama Pak Padul ya. Terima kasih banyak sudah berhadir pada Zoom meeting malam hari ini dan terima kasih tadi ya sudah menunggu. Jadi ceritanya mah tadi saya di jalan ya Bapak Ibu mengantarkan Mas Wildan dan Pak Jo ya. Karena kebetulan Mas Wildan dan Pak Jo ini lagi di Banjarmasin begitu Bapak Ibu. Ya, Oke, terima kasih Bu baik. Misbah. Sama. Oke, izin ya saya share untuk agenda kita hari ini adalah penyusunan metode ya. Oke. Nah, kalau Bapak Ibu lihat ya dari artikel salah satu ya yang sudah kemarin di-share waktu pertemuan pertama, sebenarnya juga sudah saya sampaikan di PowerPoint ya Bapak Ibu. Nah, ini silahkan nanti Bapak Ibu kan mengikuti punyanya siapa begitu ya dalam tahapan tahapan dari bibliometrik analisis ini. Nah, kemudian nanti silahkan gitu ya disajikan dalam bentuk flowchart gitu ya dan lain sebagainya. Maka bisa jadi nanti gambar punya saya dengan punya Bapak Ibu bisa jadi berbeda.
Nah, di sini yang pasti gitu ya secara umum sebenarnya apa sih kemudian yang wajib ada ya. Nah, yang pertama adalah kita menyebutkan database-nya apa gitu ya. Karena di sini kita berbasis Scopus, maka silakan Bapak Ibu tuliskan database-nya adalah Scopus. Nah, kemudian yang kedua, Bapak Ibu menggunakan apa? Apakah artikel title saja gitu ya untuk by searching-nya, ataukah artikel title, abstract, dan juga keyword. Nah, baru nanti Bapak Ibu tuliskan keywordnya apa begitu. Kalau misalnya menggunakan dua kata kunci seperti yang saya lakukan, thinking skill dengan ESD gitu ya. Ataupun ESD-nya kan ini pakai dua apa ya, dua kata gitu ya yang sebenarnya sama. Karena ada di artikel tertentu yang dia langsung menuliskan ESD ya karena akronim ini sudah familiar. Tapi kan ada juga di artikel tertentu ESD-nya ditulis sepanjangan gitu maksudnya Education for Sustainable Development. Nah, jadi silakan Bapak Ibu ya gunakan and, gunakan or. Yang ibaratnya itu adalah sinonim dari kata kunci yang Bapak Ibu cari. Terus yang kedua, pada saat Bapak Ibu melakukan penambangan data, itu jangan lupa untuk mencantumkan kapan data itu ditambang. Oh, pada tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Kemudian, pada saat penambangan awal, berapa dokumen yang kemudian diperoleh, ya. Nah, setelah diperoleh sekian dokumen, Bapak Ibu kan melakukan exclude, ya. Bapak Ibu melakukan limitasi. Oh, limitasinya berdasarkan apa? Apakah berdasarkan tahun publikasi, berdasarkan pada dokumen type, berdasarkan pada source type, gitu ya, berdasarkan misalnya pada bahasa, atau silahkan kalau Bapak bisa jadi ya, sebagian data ini sudah menuliskan begitu di dalam template manuskripnya. Mau yang seperti ini silahkan ya. Atau misalnya mau yang seperti ini juga sama. Tahap identification kan sama ya. Oh, dia pakai kata kuncinya apa gitu ya. Berapa dokumen yang diperoleh. Kemudian dilakukan screening ya, dilakukan eligibility. Oh, eligible ya. Oh, dari sekian dokumen berapa yang tersisa. Baru kemudian dilakukan include gitu ya. Nah, itu yang akhirnya nanti ada analisis lebih lanjut tuh juga silahkan. Semuanya tergantung dari Bapak Ibu. Atau juga seperti ini ya, oh, ada study design. Berarti Bapak Ibu merumuskan pertanyaan penelitiannya apa-apa saja. Kemudian ada data collection ya. Oh, pakai basis datanya Scopus dengan kata kuncinya adalah ini dan ini atau ini gitu ya, diperoleh sekian dokumen. Kemudian Bapak Ibu melakukan limitasi dalam hal apa-apa saja, silahkan disebutkan. Nah, terus baru tersisa sekian dokumen, Bapak Ibu analisis lebih lanjut, datanya dalam bentuk CSV ataukah nanti dalam bentuk RIS, itu silahkan. Kemudian silahkan dilakukan visualisasi data, dalam hal ini Bapak Ibu menggunakan post viewer, lalu kemudian dilakukan interpretasi, begitu. Itu silahkan ya. Nah, atau bentuknya seperti ini juga, mangga Bapak Ibu ya. Ini mah kreasi Bapak Ibu, dan tadi yang penting mengacu ke ahlinya punya siapa, begitu. Study design, data collection, data analysis, visualization, interpretation, begitu. Nah, begitu Bapak Ibu untuk tahapan metode ini ya. Mangga kalau misalnya ada yang sudah menuliskan di dalam template manuskripnya, dipersilahkan ya untuk melakukan share screen ya, biar bisa kita juga bisa melihat progres dari Bapak Ibu, begitu. Oke. Begitu Mas Wildan ya. Oke, baik. Silahkan Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau langsung share screen untuk progres penyusunan manuskripnya dipersilahkan. Bu, izin bertanya boleh? Nah, silahkan Bu Retno ya. Oke. Jadi itu kalau penelitian bibliometri itu judulnya baru terakhir ya kita Ya, buat. betul sekali Ibu. Oke. Jadi kalau saya kebiasaan begitu di akhir, yang penting kita sudah punya ibarat di judul itu kan kata kuncinya dulu yang seperti tadi ya, oh ada thinking skill, oh ada ESD gitu ya. Itu.
Kemudian kan nanti ada misalnya ada kata kunci, bibliometric analysis gitu ya. Nah, tinggal nanti ditambahkan pemanisnya. Oh, kayak saya kan misalnya visualization and mapping of bla 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 gitu kan ya. Oh, misalnya mau saya taruh tuh tahunnya juga di judul. Oh, the past 6 years gitu ya dan seterusnya. Yang penting mah kata kunci aja dulu taruh di judul. Nanti lengkapnya itu belakangan. Kalau artikel itu sudah jadi. Biasa sih begitu, Bu Retno. Oke. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Oke, silakan Kemudian Bu Bapak Ibu yang Misbah, lain. Iya, silakan Bu halo, Tuti. ya Bu Misbah, saya mau bertanya lagi terkait yang dijelaskan tadi. Tadi kan Bu Misbah bilang kita dapat data gitu ya, misalnya 500. Nah, kemudian nanti data tersebut kita exclude. Nah, untuk mengexclude data itu, apakah ada ketentuan tersendiri? Kemudian apakah ada aplikasinya lagi? Misalnya judul-judul ini apakah ada yang sama atau bagaimana gitu Bu Misbah gitu. Cara-cara yang lebih praktis karena kalau kita membaca kan nggak mungkin semuanya terbaca gitu ya dalam dengan jumlah eh, jurnal yang kita dapatkan atau artikel yang kita dapatkan. Nah, standar kita untuk menetapkan itu berapa, misalnya minimal itu berapa yang bisa kita pakai gitu jumlah artikel minimalnya. Itu Bu Misbah. Oke, baik. Nah, yang pasti pada saat kita melakukan limitasi atau tadi Bapak Ibu melakukan exclude ya, kalau secara umum kan yang tadi yang disampaikan ya tahun publikasi, dokumen type, source type gitu ya bahasa publication stage ya, itu yang biasa dipakai. Tapi kalau Bapak Ibu ingin ada tambahan silakan. Tapi yang pasti ini kalau berdasarkan sependek pengalaman saya itu tergantung dari jumlah dokumen Bapak Ibu. Kalau jumlah dokumennya banyak gitu ya, maka silahkan kayak tahun publikasi itu di limit silahkan. Mau 5 tahun silahkan ya, mau 10 tahun silahkan. Tapi ketika dokumen misalnya yang Bapak Ibu peroleh di tahapan awal gitu ya, itu sudah sedikit gitu ya. Ibaratnya nanti kalau misalnya ini di-exclude makin sedikit lagi, ibaratnya menuju ambang batas. Nah, maka biasa bisa jadi untuk tahun publikasi itu tidak saya exclude. Jadi ibaratnya dianalisis dari awal kemunculan hingga saat ini. Atau juga kalau tadi kan kita kebiasaan source type-nya adalah jurnal. Nah, biasa saya perluas misalnya jurnal dengan conference proceeding, begitu. Jadi segala sesuatunya juga tergantung dari jumlah dokumen yang diperoleh, begitu. Nah, kalau terkait dengan duplikat atau aplikasi lain yang digunakan sih saya tidak ada, Ibu. Oke, jadi memang pure kita menggunakan apa yang ada di scopus.com gitu ya. Kemudian kita download dalam bentuk CSV-nya. Insya Allah itu memang tidak ada yang double gitu ya. Berbeda hanya kalau misalnya kita nambangnya sedikit-sedikit gitu ya, misalnya per 100, nah itu mungkin akan berpeluang untuk munculnya yang namanya double gitu ya. Tapi karena di Scopus itu kan mau 2000, mau berapapun bisa kita download CSV-nya, maka untuk terkait duplikat dan sebagainya itu kemungkinan kecil tidak ada. Begitu, Bu Tuti. Berarti minimalnya itu 50 ya, Bu. Betul. Memang secara aturan tertulis, ibaratnya kalau yang berdasarkan ini ya, beberapa pengalaman yang saya dapatkan, biasa disampaikan seperti itu. Tapi memang kalau tadi misalnya Pak Lubis tanya ya, bisakah misalnya tadi 39 atau 36, tadi saya lupa ya pas di jalan. Nah, itu mangga kalau misalnya mau diajukan ya, asal nanti kan di dalamnya kita kuat gitu ya, memberikan nanti argumen. Nah, maka bisa jadi akan dilanjutkan gitu ya ke tahap berikutnya ya oleh editor. Tapi kalau misalnya kita kurang argumennya, nah, maka bisa jadi kemudian ditolak begitu. Jadi tergantung ininya ya, di cross check kembali. Kalau sudah mantap dengan yang di bawah 50 ya nggak apa-apa kalau misalnya mau lanjut begitu. Izin Prof. Jadi Kalau silakan argumen Pak. yang biar kuat tuh yang gimana, Prof? Statementnya, Prof. Nah, tadi sebentar. Kalau punya Pak Lubis kemarin tuh kan tuh dikasih banyak 36. or-ornya ya. Iya, nggak ketemu juga, Prof. Dikasih OR itu malah tertutup semuanya. Oke, sebentar.
Kemarin ada 4 kata kunci ya Pak Lubis ya. Ya, Oh, kalau blue economy financing ada 5 ya. ya 5 Tadi Prof. berapa terakhir tadi 39 ya. 36 Nah, Prof. nah Kemarin 36. Coba 36 atau ditambah. 39. Nah, yang 5 tadi sama tidak dengan yang 36 atau 39 tadi? Jadi nggak muncul Prof. Sudah saya Enggak, coba. buatnya satu persatu. Oh gitu. Pikir saya Ya, langsung di artikel itu diklik iya, semua. kan bisa tuh kita klik ya, or, kan begitu ya. Iya. Nah, tapi kalau misalnya nih ketika dikasih or, ternyata malah didn't match atau ibaratnya kan tidak ditemukan satu artikel pun, nah maka caranya silahkan ambil satu persatu nanti baru digabung begitu. Oh, sih. Siap. Nah, makanya tadi kan ketika ada diperoleh 5 tambahan, nah coba di cross check apakah 5 itu ada yang doubling gitu ya dengan yang 36 tadi. Jika tidak ada kan lumayan tuh nambah jadi 41 atau jadi 43 gitu ya. Nah, coba Baik. di cross check terlebih dahulu. Siap. Makasih Prof. Jadi sama-sama Pak Lubis, silahkan Bapak Ibu yang lain apakah ada? Kalau ada yang mau menampilkan ini ya, silahkan hasil pengerjaan Bapak Ibu, mangga. Pak Padlul mungkin, oh ini flowchart saya Bu Misbah, malahan ibaratnya sudah sampai interpretasi silahkan ya, template manuskripnya di share screen begitu. Assalamualaikum Ibu, izin bertanya. Oke, silahkan. Eti Bu, Oke, silahkan Bu Eti. Bu, kalau misalnya sebaiknya kita menggunakan saat pencarian, kita menggunakan artikel title, abstract keyword, atau artikel title saja jika dengan keduanya kita bisa sama-sama mendapatkan banyak dokumen, Bu. Jadi Oke, ketika menggunakan abstrak dan keyword juga dokumennya banyak, menggunakan artikel title saja juga banyak. Itu sebaiknya menggunakan yang mana ya, Bu? oke. Nah, kalau tadi kasusnya sama-sama banyak, nah yang lebih baik itu adalah yang artikel title saja. Kenapa? Kalau misalnya artikel title ya, oh misalnya tadi ISD muncul sudah di judul, pasti kan isi di dalamnya ibaratnya mayoritas membahas tentang ESD begitu. Hmm. Nah, tapi kan kalau kita pilih misalnya artikel title atau keyword gitu ya atau abstrak, maka kan kan dia menjadi bagian ya, bisa jadi bagian kecil ataupun yang lainnya begitu. Jadi memang kalau ditanya lebih kuat yang mana, saya lebih cenderung pakai yang artikel title. Kalau kasusnya jumlah dokumennya banyak begitu. Baik, banyak, Bu. Oke, sama-sama Ibu. Oke, berikutnya Bu Maria di chat Zoom. Kalau keywordnya banyak lebih dari 10, oke, tidak masalah kalau memang itu adalah sinonim katanya gitu ya. Dan ibaratnya diperoleh dokumennya ya enggak gitu. Tapi ini luar biasa ya, ada lebih dari 10 mah, orangnya silahkan, tidak masalah. Begitu Bu Maria. Oke, silahkan tadi Pak Fadlul mau unmute ya. Maaf Bu, ini kebetulan lagi di jalan Bu. Ini mau nanya dikit Bu, Oke, kedengaran silahkan. Bu? Kedengaran Bu ya? Terdengar. Ya. Oh ya. Pertama materi tadi udah Ibu share ya di grup belum ya? Itu untuk materi hari ini kan ada di artikel yang saya kirim di pertemuan perdana, terus juga ada Ah, di PPT. Nah, itu juga ada. oh, oh ya. Berarti di PPT yang awal kemarin Bu ya? Itu lagi. Oh, ini Bu, saya udah buat Bu ya, tapi memang belum bisa ditampilkan malam ini. Lagi di jalan nggak pakai laptop Bu. Nah, ini maksudnya gini Bu, kalau bisa Bu, eh, apa ya? Ada ini nggak Bu, misalnya di introduction kalau bisa Bu ya, introduction misalnya apa aja yang harus ada gitu Bu ya. Kemudian kan kita formatnya Imrat tuh Bu ya. Nah nanti di apa risetnya RQ-nya apa aja atau di metodenya apa aja, result dan hasilnya apa aja. Kira keywordnya kalau boleh di apa ya Bu, kesimpulannya kalau boleh ditampilkan lah Bu, kira-kira. Jadi nanti bisa artikel yang dari metode ini bisa ya
minimal kalau udah selesai di sesi ini eh, dapat satu artikel lah gitu Bu. Misalkan bisa jadi utuh lah gitu. Itu aja Bu dari saya Bu. Terima kasih Bu. Oke, baik. Terima Assalamualaikum. kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, Pak Fadlul, kalau terkait dengan outline ya dari manuskrip bibliometrik, nah itu sudah ada di PowerPoint waktu pertemuan perdana, gitu ya. Nah, terus kalau dengan penyusunan manuskripnya, kita kan memang menggunakan Imrat ya, tapi apa yang dilatih di rumah Scopus gitu ya, kalau dalam menyusun manuskrip itu kita mulainya dari metode gitu. Makanya kan hari ini kita metode dulu. Nah, nanti setelah metode gitu ya, kan ada hasil interpretasi, malahan introduction itu nanti yang terakhir. Nah, nanti di pertemuan yang introduction, Pak Fadlul, nanti kita akan ulas kembali apa-apa yang harus ada gitu ya. Yang ibaratnya secara umum ya ada what is known, unknown gitu ya, how and why dan seterusnya. Nah, nanti akan kita ulas kembali begitu. Pokoknya apa yang Pak Fadlul tanyakan, insya Allah di setiap pertemuannya itu akan terpenuhi Bapak. Jadi nanti di pertemuan ke-8, kalau Bapak Ibu di setiap sesi ini apa terselesaikan tugasnya ya, pasti sudah bisa menyusun di pertemuan 8 itu manuskrip bibliometrik begitu. Satu lagi Bu. Oke, silakan. Penulisannya nggak apa-apa pakai bahasa Indonesia Bu ya. Boleh Bapak, nggih. Nanti kalau sudah mantap, sudah oke, mau submit, nah baru kita bahasa Inggris begitu. Oke. Nanti kalau udah jadi kalau bisa di review lah Bu. Minta bantu review. Malumlah Boleh. masih pemula Bu. Boleh Bapak, Makasih, Bu. nggih, insyaallah. Ya, makasih Bu. Sama-sama Bapak. Oke. Oke, silakan Bapak Ibu yang lain, mangga. Ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau ditampilkan, disampaikan terkait dengan progresnya, dipersilahkan. Izin share boleh Bu? Silakan Bu Retno. Ya ini saya sudah buat sedikit sih, cuman tadi kan ada permasalahan yang tahun tadi sama ternyata. Jadi mungkin masih salah ya. Izin share izin ya. Share screen. Kok nggak ada? Kok nggak bisa sebentar. Mana ya? Sebentar. Sebentar Bu, saya kayaknya ada masalah. Bentar. Stop share dulu izin, ada yang salah. Oke, baik. Oke, sambil menunggu Bu Retno, silahkan Bapak Ibu. Saya Ibu Misbah mau bertanya. Oke, silahkan Bu Nezaina. Ya, tadi kalau sudah dipaparkan tentang metode tadi, saya lihat beberapa yang sudah dipaparkan itu maksudnya sederhana sekali gitu ya Bu. Maksudnya nggak ada, biasanya kan kalau penelitian yang lain atau artikel yang lain itu kan ada penjelasan yang paling nggak banyak lah nanti baru ada gambar. Nah ini sedikit sekali langsung gambar aja gitu ya. Atau memang sesederhana gitu metodenya gitu. Maksudnya penulisannya apa sesederhana itu. Kemudian kalau terkait dengan judul, karena kita menggunakan bibliometrik, apakah itu wajib kita tulis ada bibliometriknya? Itu aja dulu, Ibu. Oke, siap. Oke, saya ke nomor 2 dulu ya, Bu ya. Bisa sebenarnya tidak wajib sunnah Ibu. Ya, tapi biasa begini, walaupun tidak dituliskan ya, misalnya ada tuh judulnya tren riset bla bla bla. Dah, itu sudah pasti kita bisa tebak itu adalah bibliometrik walaupun tidak dituliskan. Begitu. Jadi intinya boleh dituliskan, boleh tidak, Bu Nazaina. Terus yang kedua, terkait dengan metode yang saya tampilkan, tadi kan lebih cenderung kepada gambar ya. Nah, ini juga ada yang deskripsinya sebentar saya tampilkan. Kok gambarnya sederhana kali, maksudnya simpel kali, ternyata pada pembuatannya susah juga. Kalau misalnya, sebenarnya sih kalau terkait metode itu ya, ada yang memang saya tidak terlalu banyak menguraikan, tapi saya ibaratnya poin-poinnya itu sudah saya sampaikan di flowchart, karena tidak terlepas dari ini,
jumlah kata yang diminta gitu ya, maksimalnya berapa. Karena kan terkadang nih, misal kalau yang saya tampilkan tadi yang pertama terkait dengan thinking skill itu kan di E3S ya, saya lupa tuh 8 apa 10 halaman gitu ya. Sedangkan hasil gitu ya, itu kan sangat luar biasa. Akhirnya metode biasa saya press dalam bentuk flowchart saja gitu. Bentar saya tampilkan yang agak banyak kan ya Bu ya. Sebentar. Mau share metode, Bu. Bentar Bu ya, saya ini lagi nyarikan artikelnya sebentar. Nah, izin ini salah satu contoh. Oke. Nah, nih ya. Nah, ini beda lagi ya pembahasannya. Nah, oke. Nah, kalau ini kan dimulai dari determinan keyword gitu ya, kemudian get the initial search results, kemudian sorting, collecting data information, sampai pada analyze gitu ya. Nah, di sini dijelaskan, oh, datanya dari mana, kapan kemudian pengambilannya, instrumen prosedurnya seperti apa, gitu ya, dan data analisisnya seperti apa. Nah, kalau ini kan kemarin saya coba yang lain. Kalau misalnya kita pakai KSP, kan pakai RIS juga bisa, gitu ya. Kemudian dari RIS, dilengkapi data-datanya menggunakan Mendeley desktop itu juga bisa, gitu ya, baru nanti divisualisasikan. Apakah nanti mau gambar dulu gitu ya, baru penjelasan di setiap item, itu silahkan. Atau mau penjelasan dulu setiap item gitu ya, baru kemudian flowchart-nya di akhir, nah itu silahkan Ibu. Oke. Ini salah satu contohnya. Maaf tadi saya sambil nyari-nyari mana yang ada penjelasannya lebih lanjut begitu. Begitu Bu Naz Aina tadi ya. Oh iya 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 Bu. Berarti ini ada apa ya deskripsinya ya setiap Gitu. tahapan tadi. Oh, Iya. Ya, tadi Bu, terkadang saya mah tergantung dari jurnal target atau proceeding. iya. Dia ada batasan halaman tidak gitu kan ya. Oh, kalau ternyata dia tidak berbatas gitu ya halamannya, nah unlimited ya sudah sepanjang-panjangnya. Tapi kalau ternyata berbatas ya sudah di ini kan gitu mah.
2025. Izin Bu, Ya, silakan. kalau kalau saya sih menggunakan metode Prisma Bu, kan nggak Iya, apa-apa ya Bu ya. iya, boleh Eh, Bapak. Aman. terus query-nya nanti saya juga tampilkan di Prisma Bu. Nggak masalah Bu Iya, ya. iya, Pak Bapak. Oke, makasih Bu. Sama-sama. Nah, ini contoh yang lain. Sebentar. Nah, ini kan penjelasan dulu ya metodenya. Nah, kemudian nih diagramnya seperti ini. Sebenarnya kan ini juga punyanya Prisma ya, identification, kemudian ada screening ya, ada eligibility, kemudian ada include ya. Nah, itu intinya Bapak Ibu, kita mengacu punya siapa. Yang penting itu ada eh, apa ya? Yang diacu itu punyanya siapa yang dirujuk begitu ya. Yang penting seperti itu Bapak Ibu. Kalau saya tampilkan banyak takutnya nanti pusing ya. Kalau yang biasa saya tampilkan tuh sederhana karena saya pengen Bapak Ibu tuh apa pemikirannya, oh bibliometrik itu mudah gitu ya. Nah, kalau secara yang simple Bapak Ibu sudah bisa melahirkan satu manuskrip, nah silahkan nanti kemudian kalau Bapak Ibu mau advance gitu ya. Nah, seperti itu. Kita coba yang dasar dulu, Bapak Ibu. Yang dasar, kemudian kan visualisasinya menggunakan post viewer, gitu ya. Nah, kemudian misalnya tadi terbatas, kita hanya pada 5 research question, gitu ya, itu silahkan. Nanti kalau misalnya dalam 8 pertemuan ini Bapak Ibu bisa menyelesaikan, berarti Bapak Ibu tuh sudah punya ini ya, kemampuan awal, oh bahwa di dalam 8 kali pertemuan atau setidaknya setengah bulan, saya setidaknya bisa nih buat draft awal gitu ya, bibliometric analysis. Nah, baru kan nanti silahkan kalau Bapak Ibu mau poles lebih lanjut gitu ya, ataupun lain sebagainya. Nah, ini kita mencoba melatih Bapak Ibu dalam waktu anggaplah setengah bulan gitu ya, dalam waktu 8 kali pertemuan. Nah, apakah Bapak Ibu bisa mengikuti ritmenya gitu ya, sehingga bisa lahir nanti di pertemuan ke-8 yaitu manuskrip bibliometric analysis begitu. Oke. Nah, kalau terkait dengan artikel-artikel saya, itu Bapak Ibu bisa langsung unduh ya di profil ID Scopus saya. Nah, di profil ID Scopus itu adanya di mana sudah saya cantumkan di PPT pertemuan pertama Bapak Ibu. Kan ada tuh kemarin artikel-artikel yang sudah terbit di Scopus gitu ya, baik jurnal atau proceeding. Nah, kemudian saya tuliskan lebih lengkap, Bapak Ibu silahkan kunjungi ID saya. Mungkin saya tampilkan nih ya. Nah, jadi silahkan. Karena tuh sangat banyak Bapak Ibu. Saya bibliometrik itu mungkin ada sekitar 20, kalau tidak salah ya. Nah, itu mangga. Nanti mana yang menurut Bapak Ibu sesuai ya dengan punya Bapak Ibu silahkan kalau mau diikuti begitu. Oke, di bagian ini ya Bapak Ibu, sebentar saya tampilkan. Nah, ini ya Bapak Ibu. Nah, ini ada beberapa ya. Ini 5 artikel. Kemudian ini ada sekitar 5 lagi ya. Ada di Q2, Q3, dan seterusnya. Nah, lebih lengkap Bapak Ibu nih bisa kunjungi yang ini ya. Scopus ID-nya saya. Nah, tuh tinggal Bapak Ibu lihat mah yang bibliometriknya. Gitu. Tampilkan lagi Scopus ID, ya Bu. Di PowerPoint saya ada Pak Endriza, G. Yang ini Bapak izin tadi, yang ada tulisannya yang artikel sudah dipublikasikan paling bawah itu ada ID profilnya dan sudah hyperlink Bapak. Bapak tinggal klik aja, nanti otomatis dia akan mengarah ke profilnya saya begitu. Nah, ini sebagai contoh kayak gini nih ya, integrasi STEAM ya dalam pembelajaran sains untuk mensupport Sustainable Development Goals, bibliometric analysis. Habis itu nih riset tren, aplikasi teknologi AI dalam pembelajaran, sama dapat dikaitkan dengan SDGs ya, bibliometric study ya. Kemudian nih mapping dekade of research AI dan juga AR dalam pembelajaran fisika, bibliometric analysis, kemudian ditambahkan tahunnya, ya, itu silahkan.
Pokoknya mah ini bahasa apa ya? Kreasi kita saja. Yang penting kata kuncinya itu muncul di judul gitu. Kayak yang ini kan mapping ChatGPT trend in educational evaluation, bibliometric analysis to support SDGs gitu ya. Nah, dan lain sebagainya. Begitu Bapak Ibu. Oke, begitu Bapak Ibu, mohon izin saya kembalikan ke Mas Wildan. Bah, mau tanya Bu, Oke, silahkan. Sambil menunggu Mas Wildan, mangga. ini tadi yang density belum bisa itu Bu, yang Maksud replace kata kunci replace itu. bisa ditampilkan maksudnya seperti apa? Yang ini terlihat nggak? Humans ini. Oh iya, terlihat, nggih. Ini sudah saya masukkan, saya lampirkan itu belum bisa berubah itu ke sini tadi. Gimana ya? Ini yang muncul human ya nih. Kan ada Iya, yang masih tetap human, masih tetap muncul gitu. Mana ya? humans-nya Ya, itu kata yang kuncinya kan kelihatan nomornya apa, Bu? Karena kan kata yang ku- terlihat nih human tanpa S. Itu yang di belakang ya, Bu ya. ini Ada kan tuh, ada terlihat. human. Sudah saya Ya. ini. Dari human ke humans pakai spasi atau pakai tab? Ini pakai apa ya? Sebentar. Tab itu? Oke. Coba nanti file CSV-nya bisa dikirim di WA group berikut dengan ininya coba. Nanti kita demonstrasikan ya Mas Wildan ya di ini siapa tahu Oh ya, baik. beda tampilannya gitu Mas. Iya. Mungkin nanti bisa setelah ini ya di share di WA group begitu. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Mangga Mas Wildan. Oke. Terima kasih atas pemaparan materinya di sesi ke-6 kali ini, Bu Misbah. Semoga Bapak Ibu semuanya juga sudah bisa mengikuti ya. Kemudian nanti Bapak Ibu lancar dalam penyusunan artikel bibliometriknya. Gitu. Oke, terima kasih dari kami Bapak Ibu untuk malam hari ini atas partisipasi dan antusiasmenya. Kita akan ketemu lagi 2 hari ke depan di hari Sabtu. Nah, di hari Sabtu. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya. Saya akhiri untuk sesi ke-6 kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima Hati-hati. kasih wabarakatuh. Pak Wildan, Sama-sama, Bu Misbah. sehat selalu Bapak Ibu. Eh. Amin. Terima kasih Bu Misbah. Dan Terima kasih Pak Indrizal. Terima kasih Bu. Terima kasih Prof. Misbah. Mas Wildan. Ya, sama-sama Pak Lubis. Saya izin end meet.